Assalamualaikum. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga semuanya sehat-sehat dan dapat mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Jadi saya harapkan untuk pagi hari ini pada saat kita belajar, siswa-siswi memperhatikan dengan baik ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, saya persilakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Semoga pelajaran yang kita jalani hari ini bisa kita jalani dengan baik dan bermanfaat untuk kita semua. Mana ketua kelasnya? Silakan memimpin doa. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi sebelum kita lanjut, saya akan absen dulu. Ayu Dharma Sakti. Rizya Delia Alsirasi. Propa Silu Ojinoko. Dias April Novita. Nur Hikmah Mauliyah. Nurwal Alnisa. Sariyanti. Siti Najwatul Zara Nurul Askia. Waude Fitri Ramadhani. Waude Girna Alivia Kuwais. Denis Indra Pratama. Isma. Rahmat Edo. Hadir Pak Guru. Oke, hadir semua ya. Jadi untuk pelajaran kita hari ini kita masuk materi mengenai gerak lurus. Tapi sebelum kita masuk di gerak lurus, saya akan mengingatkan kembali materi yang kita ajari yang pernah kita ajari pada minggu lalu, yaitu tentang vektor. Ada salah satu yang bisa jelaskan apa itu vektor? Silakan. Vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah dan digambarkan dengan penggunaan garis berarah. Ada yang lain? Vektor adalah gambar digital hasil kombinasi titik dan garis melalui proses rumus, matematika sehingga membentuk poligon untuk membentuk objek tertentu. Bisa kita lihat di situ. Saya sudah tempatkan di depan, yaitu vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah yang menggambarkan dengan himpunan ruas garis yang berarah. Jadi vektor ini dia menggambarkan arah mana kita mau melangkah atau bergerak kemana. Jadi di situ di vektor dia sudah ada dengan arahnya. Kita bergerak, istilahnya kita berpindah tempat. Nah itu vektor. Kalau tidak ada arahnya, berarti dia tidak masuk kategori vektor. Dia kita berpindah tempat dari tempat satu ke tempat lain. Misalnya dari kelas ini kita mau pergi ke kantor, otomatis arahnya kita menuju ke kantor. Jadi vektor itu kalau kita menuju arah, dia biasanya dengan ada tanda panah di atas. Oke. Terus di vektor ini, kenapa saya istilahnya terbaharui lagi? Karena akan ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang mana hubungannya? Di situ nanti sebentar kita akan masuk, kita akan bahas
bagaimana kaitannya antara vektor dengan gerak lurus. Di gerak lurus itu ada dua, ada gerak lurus beraturan dan gerak lurus tidak beraturan. Terus vektor ini dikatakan berpindah tempat. Kenapa bisa dia berpindah tempat? Otomatis di situ ada yang namanya gerak. Nah, jadi pertanyaannya, bagaimana benda itu dikatakan bergerak? Nah, itu. Kira-kira ada yang bisa jawab? Apabila dia berpindah. Yang lainnya lagi? Ada? Kenapa benda dikatakan bisa bergerak? Ada dengan perubahan posisi benda terhadap titik. Nah, ada lagi? Tidak ada. Jadi benda itu dikatakan bergerak ketika dia mengalami perpindahan dari titik acuan. Misalnya, kita berdiri di kelas ini. Kita mau berpindah, tiba-tiba bunyi bel, kita mau pergi apel. Nah, kita berpindah ke tempat apel. Otomatis kita bergerak, berpindah tempat. Nah, yang jadi masalahnya berpindah tempatnya itu di sana berapa jarak yang akan kita tempuh. Nah, begitu ya? Ya. Nah, terus berapa kecepatannya kita ke sana? Nah, itu. Kemudian untuk materi kita hari ini, apa masalah yang akan kita selesaikan? Indikator apa yang akan kita selesaikan? Saya akan tampilkan, bisa dilihat. Kompetensi dasar. Di situ di 3.4 dengan analisis besaran-besaran fisis pada gerak lurus dengan kecepatan konstan atau tetap dan gerak lurus dengan kecepatan konstan atau tetap. Berikut penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya keselamatan lalu lintas. Indikatornya apa? Menganalisis besaran-besaran fisis pada gerak lurus. Nah, yang kedua, menyajikan data dan grafik hasil percobaan menyelidiki sifat gerak benda yang bergerak lurus dengan kecepatan konstan atau tetap. Indikatornya mencatat data hasil percobaan benda yang bergerak lurus. Nah, itu indikator. Sebentar di mencatat percobaan ini nanti kita akan coba menyelesaikan sebuah permasalahan ya. Nah, terus tujuan yang akan kita capai bagaimana? Nah, tujuan yang akan kita capai bisa dilihat lagi di situ. Nah, yang kita harapkan apa? Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan model problem atau PBL dengan diskusi dalam kelompok, peserta didik diharapkan dapat 1. Membedakan cara dan perbedaan. Nah, sebentar kita akan cari apa itu perbedaannya antara jarak dan perbedaan. Kedua, membedakan kelajuan dan kecepatan. Ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan besaran-besaran fisis. Nah, sudah. Nah, kalau sudah, kita akan masuk di mekanisme pembelajarannya kita hari ini bagaimana. Nah, di mekanismenya itu sini saya akan tampilkan. Nah, di kegiatan pembelajaran yang pertama tadi saya sudah jelaskan dari awal. Sudah toh? Sudah. Nah, berikutnya, nah ini lagi. Nah, di sini. Nah, itu bisa kita lihat mekanismenya. Sebentar kita akan diskusi. Diskusinya bagaimana? Nah, yang bagaimana diskusinya? Nah, sebentar saya akan bagi 5 kelompok. Nah, setelah saya bagi 5 kelompok, di situ saya akan
kasih lihat video. Di video ini ada sebuah sirkuit balapan motor GP. Di sirkuit itu kita akan sama-sama menyaksikan. Nah, di situ kita akan lihat akan diberikan sebuah pokok permasalahan atau pertanyaan. Misalnya, contohnya bagaimana? Misalnya, contoh di sirkuit itu dia connect tidak, dia cocok tidak dengan materi pelajaran kita hari ini. Nah, begitu. Kalau dia cocok, alasannya apa? Nah, begitu. Nah, nanti sebentar kita akan bagi 5 kelompok, akan dijelaskan. Di samping itu saya akan bagikan yang namanya lembar LKPD. Nah, setelah saya akan bagi 5 kelompok, akan saya bagikan lembar LKPD. Dalam satu kelompok itu ada satu lembar LKPD. LKPD sudah ada penjelasannya, termasuk pertanyaannya, masalah yang akan diselesaikan. Sudah dipahami toh? Nah, setelah itu didiskusikan, dicarikan solusinya, ditulis tahapan-tahapan penyelesaian, apa-apa tahapan penyelesaian LKPD tersebut. Sudah. Setelah kita selesaikan, nah di situ akan ada perwakilan masing-masing kelompok naik di depan. Dia presentasikan sesuai masalah yang kita tampilkan di situ. Nah, setelah dia paparkan apa-apa yang ditarik kesimpulan di situ, nah nanti kalau ada kelompok lain silakan bertanya. Nah, kelompok yang sudah bertanya ketika ada beda pendapat, nanti saya yang luruskan. Nanti tanyakan sama Pak Guru, apa solusinya dia bagaimana, penyelesaiannya dia bagaimana. Bisa dipahami toh? Nanti kalau sudah semua itu LKPD-nya akan dikumpul kembali. Nah, begitu ya? Berikutnya silakan kita bagi kelompok. Nah, jumlahnya ada 20 ya? Nah, berarti kita bagi 5 kelompok. Satu kelompok itu 4 orang. Nah, silakan. Kalau sudah, silakan diperhatikan di layar. Silakan diperhatikan videonya. Karena sebentar di sini ada pokok permasalahan yang akan disimpulkan. Untuk lebih jelasnya sebentar nanti selesai ini saya tuliskan linknya, bisa di-download langsung di handphonenya. Bisa dilihat ya? Ya. Kita mulai. Ya. Disimak baik-baiknya. Disimak baik-baik videonya. Sudah? Nah, sudah. Setelah kita akan amati. Nah, silakan saya akan kasih 3 pokok permasalahan. 1.
video yang disaksikan tadi. Sudah? Kedua, apakah kalian memiliki pembalap favorit di video tersebut? Berikutnya, tuliskan kaitan. Video tersebut dengan materi hari ini. Sudah? Kalau sudah, silakan dikerja. Sudah? Ditulis dengan nama kelompoknya. Jangan lupa ya, ditulis dengan kelompok dan nama-namanya. Nah, nanti saya yang tentukan. Sini kelompok 1, sini kelompok 2, sana kelompok 3, yang sana kelompok 4, yang ini kelompok 5. Didiskusikan dan dijawab, diselesaikan untuk permasalahan yang ada di RKPD. Silakan. Iya, yang 4 nomor dulu. Nah, yang kelimanya nanti baru kita selesaikan. Jawabannya itu dituliskan angka-angkanya, penyelesaiannya setiap pertanyaannya. Nah, misalnya di sini, apakah masalah pada video tersebut berkaitan dengan materi yang di hari ini? Ah, silakan dijelaskan masalahnya apa, kaitannya yang bagaimana. Ya, tidak di bawahnya mas. Oh, disusun baik-baik ya langkah-langkahnya itu, penyelesaiannya masalahnya. Oke, waktu penyelesaiannya telah habis. Bisa kita persilakan kelompok 1 untuk menunjuk perwakilannya untuk presentasikan di depan. Bisa. Oke, kelompok lain bisa menyimak pemaparan dari hasil diskusinya kelompok 1. Pada kelompok 1 ya saya persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kecepatan kendaraan motor mereka apabila melewati tikungan ataupun belokan atau berhimpitan dengan kendaraan lain, dan akan melanjutkan kembali kendaraan mereka apabila mereka sudah melewati belokan ataupun tikungan tersebut. Dan di sini juga terjadi proses GLBB, gerak lurus berubah berat. Yang kedua, mengapa jarak dan perpindahan yang dialami oleh motor studi bisa berbeda? Perpindahan yang bisa berbeda karena jarak dan perpindahan yang dialami keduanya menempuh pergerakan dengan cara yang berbeda, dan cuaca juga dapat mempengaruhi jarak dan perpindahan yang dialami oleh pembalap. Misalnya, jika kondisi cuaca buruk ataupun sedang hujan, angin kencang, pembalap mungkin harus mengurangi kecepatan dan mengubah strategi balap mereka yang dapat memengaruhi jarak dan perpindahan yang mereka alami. Oke, jawaban ketiga dan keempat akan dibacakan oleh teman saya, Nurul Ahmad. Baik, saya akan lanjutkan. Soal ketiga itu, apa perbedaan antara jarak dan perpindahan? Jarak adalah sebagai panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda yang bergerak dalam selang waktu tertentu. Sedangkan perpindahan adalah perubahan kedudukan atau posisi dalam selang waktu tertentu. Baik, soal keempat itu, sebutkan contoh masalah lain yang terjadi seperti masalah di atas. Salah satunya kondisi jalan yang licin akibat hujan serta karakteristik sirkuit. Karena setiap sirkuit memiliki karakteristik yang unik seperti jumlah tikungan, panjang trek lurus, dan perbedaan ketinggian, sehingga karakteristik ini dapat mempelajari dan mempengaruhi kecepatan dan perpindahan yang dialami pembalap, sehingga dapat menyebabkan kecelakaan dalam berkendara atau berenang. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang bertanya? Oke, kita buka sesi tanya jawab. Apa ada yang ingin bertanya? Oke, waktu habis. Setelah kita melihat yang pertama itu, apa masalah yang pertama? Apa? Hubungan antara materi dengan video MotoGP tadi. Nah, hubungannya di situ kalau kita lihat hubungan antara video yang kita tampilkan dengan materi hari ini itu sangat berat sekali hubungannya, karena di tampilan MotoGP tadi di situ kita ditampilkan istilahnya di situ ada yang namanya apa? Kecepatan. Apalagi kecepatan, kelajuan, keseimbangan, perpindahan. Apalagi selain perpindahan, jarak. Nah, yang masuk di sini itu jarak yang dia tempuh. Misalnya dari lintasan sampai finish. Misalnya kalau jaraknya berapa? 4 km satu kali putaran. Terus misalnya mereka menempuh berapa? 25 kali putaran. Kira-kira berapa jarak yang dia tempuh sampai finish? Tinggal dikali 4 km kali berapa? Kali 25, berarti ada 100 km. Itulah jarak yang akan dia tempuh. Dan jarak itu bisa dilihat berapa waktu yang dia tempuh dari mulai start sampai finish. Nah, setelah kita menentukan waktu akhir pada saat dia finish, bisa lagi kita ambil rata-rata berapa kecepatannya dalam per detik. Bisa ditahu, bisa berapa per menit. Tinggal dibagi berapa? Misalnya 1 jam atau misalnya 30 menit. Tinggal dibagi 100 kilo bagi 30 menit. Tinggal dibagi 100 bagi 30. Nah, itulah kecepatan rata-ratanya. Nah, itu. Terus perpindahannya bagaimana? Nah, ini kadang-kadang banyak yang tidak mengerti perpindahan ini bagaimana. Misalnya
start dari garis start, tiba-tiba berhenti kembali di garis start awalnya atau finishnya, dia berada posisi di garis start awalnya. Perpindahannya berapa? Jangan sampai bilang, oh jangan sampai dia hitung sesuai jarak lintasan balapan tersebut. Misalnya 4 kilo, dia tulis 4 km perpindahannya. Oh tidak, yang sebenarnya itu tidak mengalami perpindahan. Karena kenapa? Oh, dia misalnya posisinya begini, dia jalan tapi kembali, dia berhenti di tempatnya awal juga, berarti perpindahannya itu 0, tidak mengalami perpindahan. Tapi jarak yang dia tempuh ada. Dan jarak yang dia tempuh berapa? 4 km. Nah, terus apa lagi? Kecepatannya pada saat kapan? Di situ kan ada GRB, ada dengan namanya GRBB. Nah, kalau gerak lurus beraturannya misalnya pada saat jam start, kecepatannya di jalan lurus berapa? Misalnya lari kecepatannya 40 km per jam. Nah, itulah kecepatannya. Terus kapan yang mengalami GRBB? Gerak lurus berubah beraturan pada saat dia melakukan penderokan di tikungan atau melambung leader lain. Nah, itu akan mengalami perubahan kecepatan. Ketika dia mengalami perubahan kecepatan, maka gerak lurus berubah beraturannya akan terjadi. Nah, itulah. Terus apa lagi? Masalahnya lagi apa? Terus pada saat kapan? Pada saat kapan? Istilahnya banyak kejadian yang terjadi selain masalah yang ada di situ. Ingat, masing-masing sirkuit beda-beda. Beda-beda panjang sirkuitnya. Kenapa dia beda-beda? Ada misalnya ada yang 5 kilo satu kali putaran, ada yang 4 kilo. Yang membedakan di mana? Putarannya kadang-kala misalnya yang 20 yang panjang 4 kilo. Kenapa dia lintasannya cuma hanya 22 kali putaran? Kenapa yang 5 kilo bisa sampai 25 kali putaran? Apa yang membedakannya? Masalah apa yang membedakan? Ternyata tikungan di sirkuit. Masing-masing tikungan sirkuit itu beda-beda. Ada yang cuma kebanyakan apa? Jalan lurus. Tapi banyak juga sirkuit lain yang tikungan banyak tikungan mana? Tikungannya. Panjang trek lurusnya itu beda-beda. Maka disitulah kadang-kala banyak putaran atau lainnya itu berbeda-beda. Padahal lintasannya tidak panjang. Kenapa dia tambah berkurang juga untuk putaran berapa kali putaran sampai finish? Karena apa? Ternyata faktor tikungan itu yang mempengaruhi. Nah, itu ya beberapa kesimpulan yang bisa kita tarik pada kesempatan ini. Berikutnya silakan dilihat itu di soal nomor 5. Bisa didiskusikan. Saya kasih waktu 3 menit. Cepat, cuma menyimpulkan toh. 3 menit dari sekarang. Silakan. Yang sudah, kalau sudah bisa kumpul. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya dengan nama anggota kelompoknya. Kalau sudah, silakan kumpul di depan. KPD-nya silakan dikumpul. KPD saja. Oke, sudah semua ya? Oke, kalau sudah semua, jadi dengan selesainya dikumpul lembar LKPD, maka untuk kegiatan kita hari ini maka berakhir pula. Jadi sebelum kita tutup, saya ajak dulu semua silakan berdiri. Karena saya lihat ini ada yang tegang, ada yang senyum, ada yang kaku. Jadi untuk merilekskan semua itu, silakan tangannya diangkat ke depan semua. Diangkat.
Sambil dikasih goyang-goyang, tumitnya diangkat. Tumit diangkat. Sudah, lama-lama baru hentakkan ke depan 1 kali. Ha! Jadi dengan berakhirnya kegiatan kita hari ini untuk gerak lurus, maka untuk kegiatan berikutnya itu kita akan pelajari mata pelajaran masih tentang seputaran apa? Gerak, tapi kita akan mempelajari mengenai masalah gerak parabola. Kalau ini masih balapan, lurus dia. Kalau parabola itu biasa kita gunakan apa? Untuk itu, misalnya orang main bola, kalau dia menendang untuk sama temannya, dia harus menendang bolanya kekuatannya berapa supaya sampai dengan temannya. Sudut berapa? Nah itu gambarannya. Itu untuk minggu depannya, dan bisa dipelajari. Jadi untuk kegiatan kita hari ini cukup sekian. Mari kita tutup sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita keluar, saya persilakan 1 orang untuk memimpin doa. Silakan, Edo. Kita pulang, mau lihat berdoa, doa dimulai. Doa sama-sama. Dengan selesainya membaca doa, maka untuk kegiatan proses belajar mengajar kita hari ini cukup sekian. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Dan dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.